Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Tidak lupa pula yang saya hormati yakni Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Al-Ustaz Abdul Aziz BAMAG. Tidak lupa pula dosen pengampuh Ustaz Ramdan Wagianto MH. Sini saya Muhammad Mahfud dari Prodi HKI Fakultas Syariah. Sedikit akan menerangkan perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum keluarga Islam. Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum keluarga Islam mencerminkan perubahan dalam interpretasi konteks sosial dan respon terhadap isu-isu modern. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menunjukkan perbedaan tersebut adalah: nomor 1, interpretasi teks agama ulama klasik mengandalkan pemahaman tradisional terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dengan fokus pada makna harfiah dan konteks historis saat teks diturunkan. Jadi ulama klasik mengandalkan pemahaman tradisional terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dengan fokus pada makna harfiah dan konteks historis saat teks diturunkan. Mereka sering mempertahankan prinsip-prinsip yang telah ada selama berabad-abad. Jadi ulama klasik sering mempertahankan prinsip yang telah ada selama berabad-abad. Ulama kontemporer menerapkan pendekatan yang lebih intelektual dan fleksibel. Mereka cenderung menafsirkan teks dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. 2. Peran gender dalam keluarga. Ulama klasik memperkuat peran gender tradisional di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Jadi peran gender ulama klasik dalam berkeluarga memperkuat peran gender tradisional yang mana para suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Hal ini mencerminkan norma patriarki yang kuat. Ulama kontemporer banyak yang mendukung kesetaraan gender, mengakui hak-hak perempuan untuk mempartisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan dan karir. Mereka berargumen bahwa Islam sebenarnya mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Jadi ulama gender sini berargumen bahwa Islam sebenarnya mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, konteks sosial dan budaya ulama klasik. Konteks sosial dan budaya ulama klasik cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Pandangan mereka sering didasarkan pada norma masyarakat pada masa lalu. Ulama kontemporer lebih peka terhadap isu-isu sosial modern seperti kekerasan dalam rumah tangga, hak anak, dan perlindungan terhadap perubahan. Mereka berusaha untuk isu-isu seperti poligami, hukum keluarga agar sesuai dengan realitas. Mereka biasanya berpegang teguh pada aturan yang telah ada. Ulama kontemporer lebih terbuka untuk mendiskusikan dan mereformasi
hukum keluarga terkait isu-isu modern, termasuk hak asuh anak, pasca cerai, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Yang kelima, sumber hukum ulama klasik. Sumber hukum ulama klasik fokus pada sumber hukum klasik seperti fikih yang sudah mapan dan madhab tertentu, dengan sedikit ruang untuk pendapat baru. Ulama kontemporer menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, mempertimbangkan sumber hukum lain termasuk hukum positif, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan pemikiran dari berbagai tradisi pemikiran Islam. Yang keenam, penerapan hukum ulama klasik. Ulama klasik cenderung mempertahankan aplikasi hukum yang kaku dan tradisional tanpa banyak pertimbangan untuk reformasi. Ulama kontemporer di sini menekankan perlunya reformasi dan adaptasi hukum keluarga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, termasuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dan evolusi dalam pemikiran hukum Islam yang berusaha untuk menjawab tantangan dan realitas masyarakat modern. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.